Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazuardi Cayarga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Profesi dengan judul Network Service Manager. Lanjut. Network Service Manager adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan layanan jaringan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran ini mencakup berbagai tanggung jawab terkait dengan infrastruktur jaringan, keamanan, ketersediaan, dan efisiensi layanan. Lanjut, untuk karir path-nya, yang pertama ada Network Administrator Engineer, kedua ada Senior Network Administrator atau Lead Engineer, yang ketiga ada Network Architect atau Design, keempat ada Network Service Engineer, kelima ada IT Manager atau Director of IT, dan yang terakhir ada Chief Information Officer atau CIO atau Chief Technology Officer atau CTO. Lanjut, apakah hanya berbekal ijazah S1 sistem komputer sudah cukup? Meskipun gelar S1 dalam bidang sistem komputer atau bidang terkait dalam memberikan dasar yang kuat untuk masuk ke dalam karir di bidang jaringan atau IT, menjadi seorang Network Service Manager biasanya memerlukan kombinasi kualifikasi dan pengalaman yang lebih luas. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi: pertama, pengalaman kerja. Sebagian besar manajerial termasuk Network Service Manager membutuhkan pengalaman kerja yang substansial di lapangan. Pengalaman ini membantu seseorang untuk memahami berbagai aspek operasional, perencanaan, dan pemecahan masalah dalam konteks nyata. Kedua, ada sertifikasi. Memiliki sertifikasi di bidang jaringan dan keamanan seperti Cisco Certified Network Professional atau CCNP, Certified Information System Security Professional atau CISSP, atau sertifikasi yang relevan lainnya dalam meningkatkan kredibilitas dan keterampilan seorang profesional. Yang ketiga ada keterampilan manajemen. Selain keterampilan teknis, seorang Network Service Manager perlu memiliki keterampilan manajemen yang kuat. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola tim, membuat keputusan strategis, dan berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak termasuk eksekutif dan staf. Lanjut. Jika belum cukup, apa saja ijazah yang dibutuhkan dalam pengalaman kerja? Pada umumnya, menjadi seorang Network Service Manager memerlukan kombinasi antara pendidikan formal, sertifikasi, dan pengalaman kerja yang relevan. Meskipun pendidikan formal seperti gelar S1 dalam bidang sistem komputer atau bidang terkait memberikan dasar yang baik, pengalaman kerja adalah faktor kunci untuk menjadi seorang Network Service Manager yang sukses. Lanjut, bagaimanakah awalnya tahapan karir untuk menuju profesi? Untuk memulai karir menuju profesi Network Service Manager, berikut adalah tahapan-tahapan umum yang dapat diikuti. 1. Pendidikan formal. Mulailah dengan mendapatkan pendidikan formal di bidang teknologi informasi, khususnya jaringan atau sistem komputer. Gelar S1 dalam bidang seperti teknik informatika, ilmu komputer, atau sistem komputer dapat memberikan dasar yang kuat. 2. Ada sertifikasi jaringan. Peroleh sertifikasi jaringan yang diakui industri, sertifikasi Cisco Certified Network Associate atau CCNA, atau CompTIA Network dapat membantu memvalidasi pemahaman dasar Anda tentang jaringan. Ketiga, ada pengalaman praktis. Lakukan magang atau pekerjaan entry level di Departemen IT atau jaringan. Ini akan memberikan pengalaman praktis dalam pengelolaan jaringan dan memungkinkan Anda memahami secara mendalam berbagai teknologi. Keempat, ada posisi entry level. Mulailah dengan network administrator atau posisi entry level serupa. Dalam peran ini, Anda akan bertanggung jawab atas tugas-tugas operasional seperti sehari-hari, seperti konfigurasi, perangkat keras, dan pemeliharaan jaringan. Kelima, ada kembangkan keterampilan teknis. Kembangkan keterampilan teknis Anda dalam konfigurasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah jaringan. Memahami perangkat keras jaringan, protokol komunikasi, dan keamanan jaringan akan menjadi kunci. Lanjut, apa saja tugas-tugas dan tanggung jawabnya? Yang pertama, ada perencanaan dan strategi jaringan.
Satu, mengembangkan strategi jaringan yang sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Kedua, ada merencanakan dan merancang arsitektur jaringan yang efisien dan scalable. Kedua, ada implementasi dan pemeliharaan. Bertanggung jawab atas implementasi konfigurasi dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Memastikan ketersediaan dan keandalan jaringan sepanjang waktu. Ketiga, ada keamanan jaringan. Menerapkan dan memantau kebijakan keamanan jaringan, melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan mengimplementasikan firewall, enkripsi, dan solusi keamanan lainnya. Keempat, ada manajemen layanan jaringan. Satu, mengelola layanan jaringan seperti DNS, DHCP, VPN, dan layanan lainnya. Memastikan ketersediaan dan kinerja optimal layanan jaringan. Dan terakhir ada pemantauan kinerja. Memantau kinerja jaringan secara terus-menerus dan mengidentifikasi potensi masalah, merancang dan menerapkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Lanjut, ada sertifikat apa yang harus dimiliki untuk Network Service Manager. Untuk menjadi Network Service Manager, penting untuk memiliki sertifikasi yang mencerminkan pemahaman mendalam Anda tentang teknologi jaringan, keamanan, dan manajemen. Berikut beberapa sertifikasi yang dapat menjadi nilai tambah dalam karir sebagai Network Service Manager. Pertama, ada Cisco Certified Network Professional atau CCNP. Sertifikasi ini menguji pengetahuan dan keterampilan tingkat menengah hingga lanjut dalam desain dan pengelolaan jaringan. Ini mencakup area seperti routing, switching, dan keamanan jaringan. Kedua, ada Certified Information System Security Professional atau CISSP. Adalah sertifikasi keamanan informasi yang mengacu pada berbagai aspek keamanan termasuk keamanan jaringan. Ini dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang keamanan dan membantu melibatkan Anda dalam peran yang melibatkan pengelolaan keamanan jaringan. Terakhir ada CompTIA Security Plus. Sertifikasi ini fokus pada keamanan jaringan dan membantu mengkonfirmasi pemahaman tentang konsep keamanan dasar termasuk enkripsi, identifikasi, dan manajemen risiko. Lanjut. Organisasi profesi apa yang menaungi profesi ini? Tidak ada organisasi profesi khusus yang secara eksklusif menaungi atau mewakili profesi Network Service Manager. Namun ada beberapa asosiasi dan organisasi profesional di bidang teknologi informasi dan jaringan yang dapat menjadi sumber daya berharga dan mendukung perkembangan karir Network Service Manager. Beberapa di antaranya. Satu, International Association of Information Technology Asset Manager adalah organisasi global yang fokus pada manajemen aset teknologi informasi. Meskipun tidak secara khusus untuk Network Service Manager ini dapat menjadi sumber daya untuk mereka yang bertanggung jawab atas manajemen aset IT. Dua, ada CompTIA adalah organisasi nirlaba yang menyediakan sertifikasi dan sumber daya pendidikan di bidang teknologi informasi. Mereka menyelenggarakan berbagai sertifikasi termasuk CompTIA Network Plus dan CompTIA Security Plus yang relevan dan Network Service Manager. Untuk yang ketiga, Information System Security Association atau ISSA adalah organisasi global yang fokus pada keamanan informasi. Meskipun lebih terfokus pada keamanan, ISSA dapat menyediakan jaringan profesional dan sumber daya untuk mereka yang terlibat dalam manajemen jaringan. Kode etik apa saja yang berlaku bagi profesi Network Service Manager ini baik di Indonesia maupun internasional? Sebenarnya tidak ada kode etik spesifik yang secara eksklusif ditujukan untuk profesi Network Service Manager. Namun, seorang Network Service Manager mungkin merujuk pada berbagai kode etik yang umumnya berlaku dalam industri teknologi informasi dan jaringan. Yang pertama ada ISC atau Code of Ethics, International Information System Security Certification Consortium, memiliki kode of ethics yang mencakup prinsip-prinsip integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran yang berlaku untuk para profesional keamanan informasi, termasuk mereka yang terlibat dalam manajemen jaringan. Kedua ada ISACA Code of Professional Ethics yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kepatuhan. Hal ini dapat bermanfaat bagi profesional yang terlibat dalam pengelolaan layanan jaringan. Terakhir ada AHM Code of Ethics and Professional Conduct yang menyediakan panduan etika bagi para profesional di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi yang dapat mencakup manajemen jaringan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.